Selamat sore. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita boleh melanjutkan sesi yang kedua dari 8 seri seminar yang akan kita selenggarakan. Hari ini Pendeta Johnny Stephen dari Sydney, lead pastor dari Indonesian Presbyterian Church Greenwich, yang akan membawakan materi tentang gereja di tengah pandemi, khususnya di tengah COVID. Apa yang bisa gereja kerjakan walaupun di tengah situasi pandemi ini. Kita sudah tidak sabar untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan, serta pengalaman, serta tips-tips yang mungkin bisa kita ambil kebaikannya untuk diterapkan dalam pelayanan kita di gereja masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur, terima kasih, karena di tengah kesempitan selalu ada kesempatan. Bahkan di tengah orang menghindar, kami boleh belajar firman Tuhan untuk diperlengkapi, untuk menghadapi hari-hari ke depan, bagaimana sebagai gereja Tuhan, kami tidak berada di bawah pandemi, ataupun di dalam pandemi, melainkan kami di atas pandemi. Sebab Tuhan punya rencana yang indah. Biarlah kami boleh melihat rencana itu, dan kami tahu bagaimana mewujudkan, karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Berkati semua peserta yang ikut dalam kelas ini Bapa, mungkin juga yang sedang online di tengah jalan, ataupun di mana mereka berada. Tetapi suara kebenaran tidak pernah tertinggal selama mereka mengikutinya. Terima kasih. Berkati juga hamba-Mu, Pendeta Johnny Stephen, yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Kami serahkan kelas ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jaringan internet dimanapun kami berada, boleh jaringan yang baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berilaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian hadapan hadirat. Ku nampak keagungan Yesus, serta sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk
harapanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Pada Pendeta Johnny Stephen, silakan waktu dan tempat. Ya, selamat sore di Indonesia, di Hong Kong. Selamat sore juga kali ya. Saya bersyukur sekali pada. Selamat malam Pak, sore Pak. Selamat di Hong Kong. Beda dua. Sore, ya. Ya, saya jadi ingat berapa tahun yang lalu saya ke Hong Kong melayani di tempat Pak Slamet melayani. Ini saya lihat ruangannya, saya ada di dalam sana. Dan saya sangat bersyukur boleh bersama dengan saudara-saudara yang ada di Hong Kong khususnya dan juga di tanah air, bahkan dimanapun saja. Ini hari yang sangat saya rasakan begitu penuh sukacita. Terima kasih untuk Pendeta Gideon dan seluruh tim yang memberikan waktu pada saya untuk berbagi pada kesempatan sesi pada saat ini. Saudara, saya mengambil satu tema bagian saya adalah berbicara tentang bagaimana gereja sedang menghadapi tantangan saat-saat ini, khususnya di dalam situasi pandemi maupun setelah pandemi yang kita akan lalui ini. Saudara, saya ajak saudara untuk memperhatikan screen-nya. Nanti saya akan bagikan sebentar. Ya, sudah kelihatan? Ya, Pak Slamet? Oke. Ya. Saudara, tantangan gereja Tuhan di tengah pandemik ini yang saya ambil, memang tantangan gereja banyak sekali di tengah-tengah zaman ini, saudara. Kita menghadapi berbagai macam tantangan, saudara. Tapi pada sesi ini, waktu yang ada, saya mengambil bagian bagaimana kita yang sedang melayani di tengah-tengah jemaat maupun lapangan kita dan juga masyarakat yang kita hidupi. Saudara sekalian, kita baru saja melewati masa-masa yang sulit. Dan saya masih ingat sekali tahun 2019 kalau nggak salah saya ke Hong Kong. Waktu itu setelah saya pulang dari Hong Kong, nggak lama kemudian kunjungan balasan yaitu Pendeta Slamet ke Sydney. Saya ingat waktu itu memimpin acara gabungan gereja-gereja Indonesia sekota Sydney dan kami sangat bersyukur Pak Gideon, Pak Slamet boleh melayani di tengah-tengah kami semuanya. Dan beberapa waktu kemudian saya pada waktu itu ke Singapura. Saya ingat sekali di Singapura itu karena ada pelayanan dan juga pemberkatan nikah. Kira-kira itu adalah awal Maret. Saya ingat awal Maret saya pada waktu sampai di Singapura, hari Jumat malam, hari Sabtu pimpin pelayanan, hari Minggu khotbah, hari Minggu malam saya kembali ke Sydney. Hari Senin sampai di Sydney pagi, Sydney sudah para pendatang dari luar negeri sudah diasingkan dan saya mendapatkan satu catatan supaya isolate dan saya kaget sekali selama isolate itu rupanya saya kena COVID. Saya nggak tahu di mana kenanya, tapi saya meraba-raba mungkin di sekitar Singapura waktu itu karena saya di airport, di hotel dan sebagainya. Waktu saya pulang juga saya lewat airport itu begitu sudah kelihatan suasana yang begitu
mensejahterakan. Tapi puji Tuhan, saudara, saya boleh ada sekarang juga ini karena kasih karunia Tuhan. Sehingga saya ingin merefleksikan bagaimana materi ini bisa kita renungkan bersama. Saudara, pandemi COVID-19 ataupun tantangan yang ada selain ini, saudara, di sekitar kita itu, kita sekarang dibawa kepada satu yang saya katakan suatu era yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, saudara. Kenapa demikian, saudara? Karena kita melihat bahwa apa yang saat ini sedang terjadi adalah sebuah peristiwa, sebuah keadaan yang sangat berubah sekali. Dan diselimuti dengan berbagai macam ketidakpastian. Saudara perhatikan lockdown ini berapa hari yang lalu di kota Melbourne, kota yang dekat dengan kami. Dan saya lihat sudah keempat kalinya ini lockdown, saudara. Jadi berkali-kali dan penuh dengan ketidakpastian, saudara. Tentunya ini membawa dampak pada gereja. Dan saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana sikap gereja di dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti yang ada saat ini, ataupun situasi yang ada. Bagaimana sikap kita menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Saudara, saya melihat bahwa di dalam setiap tantangan ataupun krisis yang dihadapi, selalu bahwa di sana ada maksud dan rencana Tuhan. Itu yang ingin saya tekankan, bahwa kita tidak bisa menolak perubahan, kita tidak bisa menolak sebuah tantangan, bahkan kita tidak bisa menolak suatu kehidupan yang tidak menyenangkan sekalipun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, saya mengajak kita memikirkan bersama dalam pertemuan ini. Kita harus siap menerima satu fakta bahwa tantangan di dalam pelayanan itu ada. Termasuk kita boleh menerima dan bisa menerima perubahan-perubahan yang sedang terjadi akibat pandemik ini. Saudara, maksud perubahan itu bisa terjadi dalam segala kehidupan kita. Bukan hanya karena pandemik saja, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pelayanan kita. Ketika kita menghadapi program yang baru atau situasi yang baru. Saya kalau ingat Pak Slamet, saya ingat long time ago ya, hampir 30 tahun lebih. Saya ada di Palembang, waktu itu Slamet masih sangat muda sekali. Baru selesai SMA. Dan dia tidak lama kemudian pergi ke STT Iman. Dan saya ikut mengantarkan waktu itu, mendoakan. Dan tidak menyangka sekarang kami bisa menjadi rekan kerja yang begitu akrab dan dekat. Saya ingat sekali kalau Pak Gideon, tahun 89 saya datang ke Greenfield, saya masih muda sekali, mahasiswa praktek. Pak Gideon sudah jadi hamba Tuhan, gembala di Greenfield sebelum beliau ke Kanada. Perubahan situasi pada tahun 89 sampai tahun 2020 ini, 2021, saya melihat begitu panjang sekali, saudara, begitu nyata sekali. Perubahan ini bisa terjadi juga bukan hanya di dalam pelayanan, program kehidupan dalam gereja, tapi juga perubahan dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita. Kita mempunyai sesuatu yang ada di dalam kondisi-kondisi. Pada waktu kita masih belum menikah, pada waktu kita sudah menikah, terjadi perubahan-perubahan yang ada. Saudara, termasuk pada waktu kita menghadapi ataupun sedang merencanakan rencana-rencana yang baru. Saudara-saudara, tentu ada perubahan, saudara. Namun penekanan daripada pandemik hari ini, saudara-saudara, perubahan yang terjadi, yang sedang kita hadapi, saudara, saya berpegang pada janji firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan di sana, saudara-saudara, ada satu ungkapan daripada penulis Ibrani bahwa dia sangat meyakini sekali bahwa Tuhan ada penolong yang setia dan dia tidak akan takut yang dapat diperhadapkan apapun juga. Kita mengingat juga pada waktu Yosua, saudara. Bagaimana Yosua pada waktu menghadapi perubahan yang ada, saudara. Karena dia ditinggalkan oleh Musa. Pada waktu memasuki tanah, ketika akan memasuki tanah Kanaan,
mereka harus menghadapi situasi yang baru. Tuhan di sana menguatkan Yosua. Tuhan berkata, aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan itu menyertai anak-anaknya. Saudara, kita tahu walaupun situasi tantangan ada, kita percaya yang pasti ada, yaitu Tuhan beserta dengan kita. Walaupun kita menghadapi banyak perubahan, tantangan di hari ini, saudara. Tapi mari kita belajar, bisa menerima kenyataan, bahwa suka atau tidak suka, itu kita bisa terima, saudara. Perubahan itu boleh saya katakan menyakitkan, saudara. Sangat menyakitkan. Kalau saudara perhatikan apa yang terjadi pada sesuatu orang yang berubah, menghadapi perubahan. Saudara, yang pertama, saudara, saya memberikan singkat dari bahan yang saya dapatkan di sini adalah, yaitu perubahan atau tantangan di dalam perubahan ini akan membawa 3K dalam kehidupan. Yang pertama adalah krisis. Yang kedua adalah kebingungan. Yang ketiga adalah konflik. 3K ini kita sebut yaitu tantangan yang dapat mendatangkan krisis, kebingungan, dan konflik dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, kita lanjut di sini, saudara. Apa yang kita hadapi? Krisis yang pertama, yaitu pandemik itu merupakan krisis. Krisis ini akan membawa satu perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan hari ini, saudara. Perubahan ini itu juga akan krisis ini akan mendatangkan krisis berikutnya dalam kehidupan ini. Seperti roda yang berputar. Dan kita katakan tantangan ini tidak pernah lepas di dalam hidup manusia termasuk gereja dan kita sebagai seorang pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, ini yang saya katakan bahwa pandemi membawa dampak krisis yang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Saudara, tetapi kita perlu tahu bahwa tadi dalam doa Pak Slamet dikatakan ada kesempatan. Menggunakan kesempatan yang timbul akibat krisis. Ada pendapat yang baik dikatakan jangan menyia-nyiakan krisis. Kalau kita menerima perubahan, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan krisis yang sedang terjadi. Saudara, itu krisis itu kalau kita perhatikan selalu ada kesempatan. Saudara. Di dalam krisis ada kesempatan. Sebenarnya kita ini membutuhkan krisis untuk menantang kita, saudara. Saudara, ini yang saya ingin sebutkan, saudara, bagaimana bisa menggunakan krisis yang timbul dalam kesempatan yang timbul dalam krisis. Saudara, saudara kita tahu, saudara, bahwa dalam Alkitab pun kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, di antaranya misalnya Musa. Kita ingat ada Daniel, saudara. Kita melihat di sana, saudara, mereka menghadapi krisis, menghadapi tantangan yang berat hari itu. Tetapi mereka mencari kesempatan. Dan di dalam itulah kita melihat kesempatan yang dibukakan itu boleh membawa satu dampak yang luar biasa untuk membawa pekerjaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus sendiri menghadapi krisis, bukan? Kita lihat Tuhan Yesus menghadapi krisis pada saat di malam di mana dia menghadapi berbagai macam permusuhan yang ada, saudara. Sampai di atas kayu salib. Kita perhatikan di sana. Tapi kita bisa melihat justru disitulah kita bisa melihat betapa ajaibnya. Di sana ada kesempatan justru penggenapan karya keselamatan itu boleh terjadi. Kita melihat juga Rasul Paulus. Paulus adalah seorang hamba, seorang rasul yang begitu luar biasa sekali, saudara. Dia menghadapi berbagai macam krisis dalam kehidupan, dalam pelayanannya. Tapi kita melihat justru krisis itu menjadi kesempatan-kesempatan untuk melayani lebih besar lagi. Gereja mula-mula. Nah, kalau kita lihat situasi hari ini, saya dibayangkan bagaimana tantangan yang berat pada waktu gereja mula-mula. Saudara, gereja mula-mula itu kita tahu, saudara, justru dengan tantangan yang dihadapi membuat dampak yang luar biasa.
Kita perhatikan sampai gereja hari ini berdiri karena adanya pekerjaan Tuhan yang terjadi pada saat gereja mula-mula, termasuk pada waktu mereka menghadapi krisis, tantangan, bahkan penganiayaan yang besar, yang berat. Demikian juga tokoh di Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Yusuf. Yusuf itu menghadapi berbagai macam krisis. Tapi kalau perhatikan di sana, saudara, Yusuf akhirnya di hadapannya, dia melangkah ke depan. Kita melihat Yusuf menjadi seorang hamba, seorang pemimpin. Bahkan dia seorang yang diberikan kesempatan untuk menguasai, memimpin Mesir pada hari itu. Pada krisis yang dihadapi Yusuf, itu bertubi-tubi dari usia muda sampai usia pada waktu dia melewati masa-masa sulit. Sampai akhirnya dipenjarakan. Bukan hanya dipenjarakan, difitnah, dikerjai, dikhianati saudara-saudaranya. Tapi justru krisis-krisis ini dipakai oleh Tuhan untuk membentuk Yusuf. Dan Yusuf melangkah ke depan. Dia terus sampai pada tujuan. Saudara, kita menghadapi banyak hal hari ini tantangan. Termasuk krisis di masa krisis ini. Tapi ingat, ini mendatangkan kesempatan. Diaspora. Nah, kita hidup, saya di Hong Kong, saya di Australia, saudara di Hong Kong. Sangat terasa sekali bagaimana kita sebagai pendatang. Kita menyebar diaspora hari ini, saudara. Saya berapa waktu lalu berdiskusi dengan saudara yang tergabung dalam organisasi diaspora di Sydney ini. Saya tanya-tanya apa tantangannya dan sebagainya. Saudara, berdiaspora di negara lain, saudara pun itu mempunyai tantangannya sendiri. Tapi kesempatan anak-anak muda, saya harus kalau saudara undang untuk bersaksi, Pak Ivan Paulus ini adalah orang Indonesia tulen dari Jakarta, tapi mempunyai kesempatan yang besar di tengah-tengah persaingan yang sulit, di tengah-tengah tantangan zaman yang nggak mudah. Saudara bisa nanti dengarkan. Itu nggak mudah, tapi justru ada kesempatan, bahkan kesempatan melayani Tuhan di tengah-tengah keadaan ini. Saudara, krisis hari ini karena pandemi, kita tidak bisa beribadah. Saya merasakan hampir 1 tahun, nggak bisa onsite. Tadi Pak Slamet saya perhatikan pakai masker kebaktian, ya kan tadi. Saya perhatikan di situ semua pakai masker. Saya rasakan sekali, nggak boleh nyanyi atas masker. Kita kebaktian. Saya kemarin memimpin kebaktian khusus di sebuah tempat hall umum. Saudara, di situ pada sudah boleh nggak pakai masker, tapi pemilik hall itu katakan pakai masker semua, nggak boleh nyanyi. Jadi saya membawa doa sungguh-sungguh, lagu-lagu yang dinyanyikan lewat YouTube, firman Tuhan yang saya sampaikan, dan pelayanan yang dikerjakan. Tuhan bisa pakai, saudara. Bahkan ada jemaat yang mengatakan, Pak, justru sekarang saya bisa membawa suami saya untuk beribadah. Loh kok bisa? Rupanya kebaktian online ini dibuka bersama-sama di ruang tamu. Saudara, ini kesempatan yang sungguh-sungguh ada, saudara. Dan saya yakin kita hari ini banyak tantangan, tapi ingat, tantangan itu sebagai satu kesempatan untuk membawa kepada kehidupan yang lebih berarti. Ini yang pertama, berbicara tentang krisis. Krisis dapat mengarah pada pertumbuhan. Saudara, krisis itu memaksa kita untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Kadangkala kita tidak berani mengambil keputusan di tengah krisis. Tetapi kita coba mulai mengevaluasi keadaan kita. Saya merasakan sekali, ketika krisis tantangan ada, saudara mau nggak mau saya harus evaluasi semua. Evaluasi pribadi, evaluasi pelayanan, evaluasi gereja, dan semua saya adakan bersama-sama membuka. Saudara, pandemik, tantangan yang ada di dalamnya, ini mengajak kita mengevaluasi pelayanan kita. Kita mempunyai waktu banyak, lebih banyak dalam situasi seperti ini. Saya sekarang bisa ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara melalui Zoom. Kesempatan yang besar untuk berdialog, untuk belajar satu dengan yang lainnya. Kita menghadapi berbagai macam tantangan, saudara-saudara. Tetapi ingatlah, di sini
kita tidak bisa melakukan dengan sendirian. Krisis yang ada mengarah pada pertumbuhan ini mengajak kita untuk berefleksi, untuk menjalin bersama-sama dengan sesama kita. Bahkan boleh saya katakan, yaitu krisis ini mendorong kita mencoba sesuatu yang baru. Yaitu kalau tadi saya katakan bahwa untuk mengarah pada pertumbuhan, karena kita tidak lagi di comfort zone lagi, di zona nyaman kita, di tempat yang nyaman, kita dipaksa untuk keluar, saudara, menerobos, saudara. Dan disitulah yang saya sebutkan bahwa krisis mendorong kita untuk berbicara tentang sesuatu yang baru, saudara. Sesuatu yang baru. Krisis itu, tantangan yang ada ini adalah membuka mata kita, membuka telinga kita, bahkan membuka hati kita untuk mengenal sesuatu keadaan yang kita hadapi. Mungkin rasa ketidakamanan kita, mungkin kekurangan kita. Kita diajak untuk menerima dengan rendah hati. Saudara, ini mencoba untuk mendorong kita menemukan sesuatu yang baru. Kadang-kadang apa yang tampaknya tidak mungkin di tengah situasi tantangan yang berat, ini menjadi satu kenyataan karena krisis yang kita hadapi. Yang dikatakan orang impossible, nggak mungkin, saudara. Saya melihat banyak pekerjaan Tuhan menjadi possible, mungkin, saudara. Karena apa, saudara? Karena ini didorong oleh krisis tadi, ditantang kita. Dan kita dilihatkan, kita diajak untuk memegang dan belajar, untuk mencari dan menemukan kehendak Tuhan. Dan saya yakin Tuhan itu selalu ada di tengah umatnya, seperti dalam pendahuluan kita tadi. Tuhan ada, bahkan dia kepala gereja, dia gembala agung kita. Saudara sekalian, kita perlu belajar memahami bahwa krisis juga mendorong kita untuk mencari bantuan. Tadi saya katakan, saudara-saudara, kita ini didorong untuk mencari dan membentuk satu ide-ide yang baru. Menemukan bahwa di dalam situasi yang sulit ini, kita dipaksa untuk tidak hanya fokus bekerja sendiri, tapi mari kita berpikir kreatif, saudara. Yang saya sebutkan di sini, yang ke atau yang kelima ini adalah krisis mendorong kita mencari bantuan. Saudara, bantuan, mencari bantuan. Seorang yang berkata dengan baik, seorang mengatakan demikian. Kegagalan adalah pengalaman yang bisa membuat kita rendah hati. Sehingga dengan kerendahan hati memungkinkan kita mencoba memahami situasi yang kita hadapi secara berbeda. Memandang orang lain dengan cara yang baru. Kita mulai melihat orang lain sebagai mitra, sebagai mentor. Saya Pak Gideon ini mentor saya. Sebenarnya kalau ada hal-hal yang sulit, saya selalu telepon, saya tanya. Saya mencari rekan saya. Dan saya sekarang bertemu dengan sahabat lama, Pak Max. Saya bertemu dengan adik Suryanto, dulu masih sangat muda sekali, masih anak remaja. Dan saya boleh bersama-sama di sini, saudara-saudara. Pak Arianto yang lama saya nggak ketemu waktu saya melayani di Surabaya, saya pernah diundang, saya melayani. Nggak menyangka hari ini bisa ketemu di sini, saudara. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin saudara ini karena adanya krisis kita. Saya bercoba untuk mencari bantuan, saudara. Mencari kerjasama, saudara. Membuka kerjasama bersama. Bukan sebagai persaingan, tetapi sebagai satu rekan, sepelayanan, sepanggilan dalam pelayanan. Saudara, krisis ini mendorong kita untuk mencari bantuan. Artinya kita menjadi terbuka dan bersandar terbuka pada orang lain untuk meminta bantuan. Saudara, kita bisa berbagi pemikiran di sini. Forum kita ini ada forum yang sangat hidup sekali. Kita bisa berbagi gagasan di sini. Kita bisa berbagi ide, saudara-saudara. Tetapi kita tahu bahwa ini semua terjadi bukankah karena krisis yang kita sedang hadapi. Krisis itu sebenarnya bukan tidak baik, tantangan tidak baik, saudara. Kita berani menerima itu, dan ini kita akan hadapi bersama. Saudara, ini yang pertama, krisis. Perubahan, tantangan di tengah pandemik dapat membawa krisis. Tapi ada 5 hal yang kita harus
pahami. Yang kedua, saya sebutkan di sini adalah kebingungan. Tantangan di tengah pandemi ini banyak orang bingung, saudara. Kebingungan, saudara. Jadi perubahan itu dapat mendatangkan kebingungan, saudara. Di dalam pelayanan gereja, kalau mencoba program yang baru, saudara, apalagi ada perbedaan ideologi antara majelis, antara pemimpin gereja, di dalam rapat, saudara, sampai situasinya memburuk, saudara, karena saling tidak mengerti, saling tidak memahami. Perubahan itu bisa mendatangkan kebingungan, saudara. Nah, saudara, saya berpikir di tengah-tengah kebingungan ini, kalau kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin gereja, ikut bingung, apa yang terjadi, saudara? Ini yang kadang saya harus mawas diri, saudara. Kita nggak boleh cepat bingung, saudara. Menghadapi krisis tantangan, saudara. Banyak sekali, termasuk anak-anak Tuhan, bingung dia. Kalau bingung, bagaimana menolong orang yang sedang bingung juga, saudara? Nah, saudara perhatikan, saudara. Pemimpin gereja harus menenangkan jemaat. Saudara dan saya harus bisa menyejukkan jemaat, menenangkan hati jemaat. Karena di dalam jemaat yang dalam keadaan krisis yang sangat membingungkan ini, dengan berbagai macam masa sulit ini, saudara, saudara harus menjadi orang yang sungguh-sungguh memahami, saudara. Nah, saya perhatikan, saudara, yang berikutnya ini bicara tentang kebingungan, saudara. Ada pendapat seorang pemimpin tidak boleh bingung, saudara. Seharusnya tidak bingung karena dia harus menenangkan jemaat. Dan kita percaya bahwa di tengah keadaan ini kita mau belajar. Pandemik bukan tidak ada harapan. Pandemik ini sudah terjadi berulang-ulang dalam sejarah, saudara. Saudara, dalam Alkitab pun sudah kita lihat, saksikan. Pandemik ini bukan baru sekali ini, saudara. Sudah terjadi 100 tahun yang lalu, lebih besar, lebih dahsyat. Flu Spanyol misalnya, saudara. Saudara, kita perhatikan dari sejarah yang terjadi, saudara. Kita nggak tahu itu kapannya, hari ini sejarah pandemi kita kapan selesainya. Kita nggak tahu, saudara. Tapi kita paham bahwa sebenarnya kalau kita melihat di sini, saudara, bahwa kita harus mau tidak mau, saudara, belajar menerima, saudara. Bukan bingung, saudara. Haruki Murakami itu pernah berkata, when you come out of the storm, you won't be same person who walk in the storm all about. Kita mau belajar keluar dari badai, kamu tidak akan menjadi orang yang sama seperti pada waktu kamu memasuki badai. Saudara, badai tantangan ini, pada waktu kita masuk, pada waktu setelah kita keluar, saudara, kita nggak sama seperti pada waktu masuk awal. Dia katakan demikian. Jadi ketika pandemi ini terjadi, setelah kita keluar dari pandemi ini, kita akan menjadi orang-orang yang semakin kokoh, semakin kuat, saudara. Tidaklah ini boleh menenangkan hati jemaat. Saudara, saya itu kalau boleh sharing, saudara, itu hampir tiap minggu tuh seperti Pak Arianto pelayanannya. Orang sakit, saudara. Dan yang sakit itu bukan di rumah, banyak di rumah sakit, saudara. Di hospital. Berapa minggu yang lalu ini saya harus ke ICU, karena jemaat ini baru datang dari Indonesia, karena peraturan penerbangan kalau datang ke Australia, karantin 2 minggu. Saudara. Begitu dia masuk ke airport di Sydney, pingsan, dan koma, langsung masuk ke ICU. Nah, di ICU nggak boleh dikunjungi siapapun 2 minggu. Saudara. Ketika sudah lewat 2 minggu, saya harus masuk, saudara. Karena saya pendetanya, dia bilang, ini pastor dipanggil. Ah, saya tahu, kalau dokter sudah manggil pastor, itu udah kritis. Dan betul, seandainya saya menolak hari itu, saudara, memang sudah nggak ada harapan. Tapi kalau seandainya saya menolak, keluarga yang ada, yang anak-anak, istri, dan sebagainya, pasti sangat sedih sekali. Dan saya melayani seperti ini nggak boleh nolak, saudara. Saya hampir kalau ke rumah sakit itu ya APD ya,
Tapi itu kan protokolnya itu kan banyak sekali. Pernah beberapa 2 kali saya menghadapi yang, aduh, agak kesel di hati. Waktu masuk boleh, masuk rumah sakit boleh. Saya masuk, kunjungan, doa. Begitu mau keluar kamar dari rumah sakit itu, dokter tahan saya. Dia bilang, kamu datang di waktu yang bad time itu waktu yang jelek. Kenapa? Ini pasien ini baru saja saya tes COVID. Kamu harus tunggu hasil keluar. Waduh, ditahan di rumah sakit. Saya pikir, untung sekarang kalau pasien itu dites hanya 4 jam sudah keluar hasil. Jadi saya nunggu. Bayangkan jam 8 malam, jam 12 malam baru keluar hasilnya. Saya deg-degan. Kalau dia positif, wah saya nggak boleh kemana-mana. Dan saya harus 2 minggu karantin. Belum lagi resikonya saya bisa kena. Saya tapi mikir, kenapa saya tadi masuk boleh masuk, sekarang keluar nggak boleh keluar, kan celaka nih. Jadi pendeta bisa menghadapi seperti itu. Saya mau protes, saya bilang pada petugas yang ada di rumah sakit, you harus hati-hati loh, lain kali nggak boleh begini, kan membuat orang sulit. Kalau dia lagi dites, ya pendetanya jangan boleh masuk dong hari itu. Wah, I don't know, itu petugas depan. Waduh, saya bilang, ini nggak bisa terjadi gini lagi. Kedua kali saya menghadapi hal yang sama. Tapi dua-dua ini, saudara, rupanya saya nunggu di situ. Rupanya saya itu dikasih kesempatan dalam waktu 4 jam itu. 2 pasien ini, itu rupanya waktu yang terakhir. Jadi di terminal dia. Masih bisa ngomong, berapa jam kemudian Tuhan bawa pulang. Aduh, hati saya sungguh-sungguh tersentuh. Tuhan, aku suruh nunggu dia sampai pulang. Sudah 2 kali sudah di dalam berapa minggu itu. Dan saya berkata pada Tuhan, iya kadang-kadang di tengah seperti ini saya nggak boleh bingung. Harus menenangkan hati berdoa. Perubahan dapat mendatangkan kebingungan. Tapi kita ingat bahwa Tuhan punya satu janji yang kita harus hati-hati. Memang kalau masuk rumah sakit harus pakai APD. Tapi kita nggak boleh ngomel, nggak boleh bingung. Kalau mau nggak mau itu harus kita terima. Kita terima. Dan saya yakin dengan kita hidup bijaksana dan betul-betul menjaga diri, ini dapat terjadi, dapat dilewati dengan baik. Saudara, yang berikutnya, berikutnya saya sebut dengan konflik. Krisis tantangan ini dapat membawa konflik. Konflik saya bagi 2, internal dan eksternal. Internal, sesuatu yang membawa krisis ini dapat membawa dampak, yaitu dalam kehidupan pribadi khususnya. Bisa juga membawa dampak pada keluarga. Internal, gereja, kehidupan internal gereja. Jadi saudara, kita yakin perubahan yang ada ini, kita harus bisa menghadapinya. Bisa merangkulnya, saudara. Artinya, saudara-saudara, di sini kita diajak untuk menghindari dengan terjadinya konflik ini. Secara internal, pada waktu kita mencoba menyelesaikan konflik yang ada, strategi-strategi komunikasi internal kita semakin kita tingkatkan. Saya yakin hari ini banyak orang yang gampang tersinggung, emosi, karena dia merasa sedang begitu stres, depresi, apalagi di lockdown, tidak boleh keluar kemana-mana. Secara internal kita harus meningkatkan, yaitu bagaimana skill komunikasi kita. Saudara, yang kedua, kita disadarkan bahwa di samping kita harus peka terhadap emosi seseorang, kita tahu bahwa di dalam situasi seperti ini, kita bisa mudah terbawa konflik, emosi, tetapi kita diajak untuk mengembangkan rasa kesatuan kita. Bagaimana kita bisa bersatu dalam satu keluarga, bahkan dalam satu jemaat gereja Tuhan. Ini yang kedua, saya menyinggung di sini adalah kita perlu meningkatkan strategi untuk eksternal. Konflik ini membawa dampak. Bagaimana kita berusaha meningkatkan strategi-strategi pelayanan yang difokuskan pada hal eksternal. Eksternal ini saya sebutkan yaitu
penginjilan, kerjasama. Tadi saya sebutkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, kerjasama dengan sekolah-sekolah, pendidikan, penginjilan. Kita bisa fokus pada pelatihan penginjilan hari ini. Saya bisa berjumpa dengan Pak Max, coba bawa Pak Max ke jemaat kami, pelatihan penginjilan. Penginjilan ini bisa juga secara eksternal kita pakai, yaitu dengan media sosial, yaitu elektronik. Saya hari ini setiap minggu membuat renungan. Tiap hari Rabu saya keluarkan di jemaat. Rupanya ini menyebar kemana-mana. Sampai ke Indonesia, ke Eropa, ke Amerika. Karena saudaranya punya familiar dikirimkan. Saya nggak nyangka, saudara, selama berapa waktu ini, tiap Rabu, renungan-renungan singkat, saudara. Nggak panjang, 10 menit saja. Itu membuat dampak. Menyegarkan rohani, membuat perenungan pribadi. Belum lagi kebaktian-kebaktian minggu yang memakai live stream. Ini membawa dampak yang besar. Dan kebaktian onsite kita kembangkan. Secara eksternal kita membawa pelayanan keluar. Saudara, saya mempunyai sahabat yang bekerja di asuransi jiwa. Dia katakan, wah, bagaimana kerjaanmu? Saya tanya. Sekarang bagus, Pak. Sekarang bagus. Dia kata, wah, bagus. Pekerjaan sebagai usaha di asuransi jiwa ini bagus di masa-masa sekarang ini, katanya. Oh ya, saya berpikir di masa sekarang ini, saya yakin, saudara-saudara, ini masa yang bagus juga, baik juga untuk gereja melakukan penginjilan. Karena dunia membutuhkan penginjilan. Saudara, ini yang saya katakan, yaitu secara adanya konflik justru kita ditantang untuk keluar, untuk melakukan hal yang eksternal. Saudara-saudara, berikutnya bagian selanjutnya, saudara, saya lanjutkan sedikit, yaitu mengapa kita perlu menerima perubahan. Satu, kalau perhatikan di sini, saudara, alasannya yang pertama adalah kita harus selalu berubah karena perubahan bukan pilihan, saudara. Ini apa ya? Ini filosofi sekali, saudara ya. Dikatakan seorang filosofer yang terkenal yaitu Heraclitus, ia pernah berkata, the only thing that is constant is change. Satu-satunya hal yang bersifat konstan dan tetap adalah perubahan. Perubahan tidak pernah meninggalkan kita. Kita ada dalam perubahan, apalagi di masa pandemi ini. Kita ada di dalam perubahan akibat pandemi. Pandemi ini mengubah kita, mengubah dunia yang kita tinggali, bahkan masyarakat kita. Saudara-saudara, pada saat seorang yang berani menerima perubahan, akan membawa pada akhirnya kehidupannya jauh lebih indah dari sebelumnya. Karena di dalam perubahan itu kita ditantang untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Yang lebih baik. Jadi sebenarnya kita harus berubah karena berubah itu bukan suatu pilihan. Saudara, alasan yang kedua, kita belajar sesuatu yang baru. Dengan menerima, dengan kita bisa menghadapi perubahan, kita dapat belajar sesuatu yang baru. Yang mungkin tidak bisa kita lakukan dengan cara yang lama, saudara. Selanjutnya, saudara-saudara, perubahan itu dapat memaksa kita untuk melihat hal-hal yang baru. Yang menantang pikiran kita tentang konsep-konsepsi, tentang nilai dan pengetahuan kita saat ini. Dan dengan demikian dapat membantu kita untuk mengevaluasi dan memikirkan ulang dengan perubahan yang dapat menolong kita memperoleh ide dan keterampilan atau sudut pandang yang baru tentang diri kita, bahkan dapat membawa dampak dalam kehidupan pelayanan kita. Dengan demikian, saudara, ini dapat menolong kita untuk melihat sesuatu yang kita nggak pernah lihat, tetapi akhirnya memberikan satu hasil yang efektif. Seperti tadi saya sharingkan. Hasil yang ada ini sebenarnya nggak pernah kita bayangkan, saudara. Sehingga perubahan kita nggak boleh menganggap enteng dan remeh. Harus belajar untuk menemukan sesuatu yang baru.
Berikutnya di sini disebutkan perubahan dapat menolong kita memfokuskan pada diri kita. Memfokuskan diri, saudara. Saudara, rahasia perubahan yang ada ini akan mendorong kita untuk berfokus pada seluruh energi, tenaga kita, pikiran kita, bukan melawan sesuatu yang sudah berlalu, tapi menolong kita membangun yang baru. Ya, bukan untuk melawan yang lama, tapi membangun yang baru. Kita lebih tepat dapat memfokuskan di depan kita, bukan di belakang kita. Pandemik bukan sesuatu yang kita inginkan memang. Tetapi setelah melewati pandemi, setelah lewat pandemi ini, kita diajak untuk lebih mempunyai arah. Ini yang saya sebutkan, yaitu memfokuskan. Berikutnya adalah beradaptasi dengan baik. Dengan demikian alasan berikutnya ada beradaptasi dengan baik. Yaitu sebaiknya kita bisa menerima, saya katakan tadi, adaptasilah. Ada sesuatu yang kita perlukan, saudara. Sendi kehidupan yang terletak bagaimanapun kita hadapi hari ini, saudara, kita perlu beradaptasi. Kita akan mendapatkan faedah dari krisis yang kita sedang hadapi ini dengan mengadakan adaptasi yang ada. Berikutnya, membuat kita lebih ulet dan berani. Saudara-saudara, alasan kelima ini membuat kita lebih ulet dan berani untuk mengurangi atau menghilangkan rasa takut di dalam krisis tadi. Ada 3 tadi kita hadapi, yaitu kebingungan, krisis yang ada, bahkan konflik. Kita saat ini diajak untuk melihat bahwa kita harus terima keadaan hari ini, tantangan yang ada ini. Karena apa? Saudara, akan membuat kita lebih ulet dan berani. Saudara, ini yang kita bisa lihat dan kita bisa dapatkan dari apa yang ada, saudara. Saudara, kita diajak untuk dapat menolong orang lain. Tapi kita juga harus bisa empati, terbuka terhadap orang lain yang sedang mengalami tantangan, krisis yang ada. Jadi ini ada 5 alasan mengapa kita harus menerima suatu tantangan ini dan perubahan. Berikutnya saya lanjutkan bagian yang ketiga, yaitu bagian yang terakhir ini, saudara. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Saudara, saya katakan marilah kita belajar dari sejarah. Orang yang gagal belajar dari sejarah pasti akan mengulangi kegagalannya, saudara. Jadi kita perlu belajar dari sejarah. Kita melihat, saudara-saudara, pada waktu zaman Yosua, kitab Yosua pasal 7, ketika pengalaman Akan menghadapi kegagalan kejadian yang terjadi pada diri Akan mau membuka diri di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan dengan doa. Saudara, peristiwa tahun 98 di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Saudara, saya hari ini bisa ada sekarang ini, saudara, saya belajar banyak dari sejarah. Saudara, kalau Pak Hendri masih ingat itu, saya itu pernah ditaruh di ujung pandang oleh Majelis Pusat waktu itu. Dan saya waktu ditaruh di ujung pandang, itu kerusuhan tahun 96. Anak saya masih kecil, masih usia sekitar 4 tahun. Dan waktu itu sangat membawa dampak yang sangat buruk secara psikis. Karena kerusuhan itu sungguh membawa ketakutan. Gereja GKJMB dulu waktu lampau, itu masih berupa pos PI. Di sebuah pabrik biskuit, gudang yang ada, dijadikan gereja, gedung ibadah. Saya tinggal di atas, keluarga kami tinggal di pastori atas, staf-staf, rekan kerja, penginjil-penginjil ada di belakang, dan kami semua terkepung dengan massa. Aduh, hati saya sudah ciut, saudara, hari itu. Karena kenapa, saudara? Karena di Tasik, Malaya itu dari pinggiran pantai sampai ke Situbondo itu gereja itu puluhan yang pendetanya mati terbakar di dalam karena kerusuhan. Waktu itu begitu ganas sekali. Tahun 96 saya ingat. Tahun saya lewati masa-masa sulit seperti itu. Dan saya belajar dari pengalaman yang ada.
bagaimana saya bisa bersahabat dengan tetangga-tetangga. Justru saya itu yang nolong itu seorang sahabat yang beragama lain, saudara. Seorang haji, saudara. Itu rumahnya depan gereja. Saudara. Saya dibawa ke rumahnya bermalam-malam supaya berlindung di sana. Saya belajar, saudara. Saudara, saya melihat supaya persahabatan. Jangan kita memisahkan eksklusif. Banyak orang karena, Pak, bahaya. Tapi saya belajar. Sampai ke Sunter, saya gembala di Sunter tuh dari waktu-waktu itu, saudara. Waktu yang susah juga. Itu. Tapi kalau disuruh jaga pos, penjagaan, jaga malam, saya bilang sama satpam, aku yang berangkat. Saya berangkat bawa sarung itu, masuk ke pos jaga, berkenalan dengan bapak-bapak di sana, berkenalan dengan RT, RW, dan sebagainya. Saya nggak nyangka, saudara. Pada waktu masa-masa sulit itu, saudara, justru dia kata, Pak Pendeta, ayo kita hati-hati jalan. Dia masih tahu daerah-daerah yang berbahaya. Betul, itu terjadi semua. Saya belajar, di situ disiapkan. Kayak kita belajar juga banyak ya, hari ini di Amerika khususnya, dengan krisis yang terjadi pada tahun lampau, peristiwa 11 September. Itu bagaimana tentara USA itu dilatih dengan cara yang berbeda. Sampai dia bisa menghadapi teroris-teroris, termasuk ISIS yang lalu. Kita perhatikan, saudara. Ini kita sedang belajar dari sejarah. Sejarah pandemik 100 tahun yang lalu, lebih 50 juta jiwa meninggal. Saudara. Itu flu Spanyol. Kita perlu menganalisa, belajar dari sejarah. Saudara, ini yang saya sebutkan bahwa kita tidak boleh mengabaikan. Mari kita belajar dari sejarah supaya kita tidak mengulangi. Yang berikutnya yaitu mempelajari dan menganalisis akibat pandemik dalam masyarakat kita dan gereja kita. Saudara, saya pikir-pikir, saudara, setelah lewat ini, pandemik ini, orang ada dua kemungkinan. Saya nggak tahu yang di Hong Kong. Kalau di Sydney ini, ada sekelompok orang yang antusias mau kembali cepat-cepat ke gereja. Karena udah lama nggak ketemu orang. Antusias sekali, saudara. Tapi ada kemungkinan yang kedua, saudara, saya ngadepi, susah sekali bawa orang balik lagi. Nggak tahu, nanti Pak Slamet, saya mau tahu di Hong Kong gimana ya, Kak. Di tempat kami itu susah sekali. Sekelompok ada yang antusias pulang, tapi ada yang ya karena mungkin sudah tua, saya bisa maklumi. Tapi ada yang sudah terlalu asik dengan kebaktian online, dia di rumah dan sebagainya. Susah sekali. Saya ingat ya, Pak Hendri mungkin ingat dulu waktu banjir Jakarta tahun 90-an, kita ngadepi sama-sama hari itu, bagaimana sampai kunjungan pun pakai perahu dan sebagainya, saudara. Hari itu saya lihat bahwa orang-orang yang setelah banjir selesai itu pernah kan 3 hari nggak kebaktian gitu. Wah, itu pada waktu mau kembali, saudara, ada yang antusias balik, tapi ada yang sudah malas kembali, saudara. Lebih baik nonton TV di rumah. Saudara, untuk mengundang kembali, saudara, kita menghadapi tantangan. Mari kita analisis itu. Yang ketiga, yang saya sebutkan, mari sebagai gereja, gunakanlah gereja online sebagai sarana pelayanan juga. Saya kira ini saya tidak bahas banyak, saudara, karena ini adalah sesuatu yang ada dalam situasi kondisi yang berbeda-beda. Tapi saya sebutkan gereja online merupakan cara yang baik untuk mengadakan penginjilan eksternal tadi di dalam gereja hari ini, bisa menjangkau lebih luas. Berikutnya adalah keadaan finansial gereja. Ini tantangan bagi gereja hari ini. Saya kira dimanapun saja akibat pandemi ini menghadapi tantangan finansial. Finansial ini menjadi tantangan gereja ke depan. Kalau gerejanya jemaatnya kuat, khususnya yang punya sinode kuat, mungkin tidak terlalu berat, saudara. Tetapi kita perlu melihat gereja-gereja yang ada secara real, secara nyata.
Maka perlu kita memikirkan perihal funding. Bagaimana kita bisa menghidupkan dari kita untuk kita. Karena waktunya ini masih panjang di depan. Bagaimana kita memikirkan finansial gereja dari kita untuk kita. Saudara, perlu kita doakan, perlu kita pikirkan bagaimana dengan cash flow dan sebagainya. Dan saya kira saya seringkali mendorong jemaat untuk memberikan dukungan termasuk antar jemaat. Ada jemaat yang kesulitan, saya kata tolong kamu bantu. Ada gereja yang mengalami kesulitan, tolong kita doakan dan bantu dia. Kemarin ini di India mengalami begitu berat, kami secara sinodal dan juga gereja lokal mengambil keputusan, mari kita bantu gereja di India. Sekarang finansial gereja ini menjadi satu tantangan tersendiri hari ini. Dan saya pikir juga mungkin di zaman Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan juga perlu memikirkan dia sebagai tukang tenda. Nah, ini bukan salah satu, karena gereja di Sydney, 50 sekian gereja itu yang bersinode kuat hanya berapa? 3, 4, 5, mungkin 10 nggak sampai. Yang lainnya itu independen, mereka harus menghidupi sendiri. Dan para hamba Tuhannya pagi siangnya dia kerja untuk mencukupkan kehidupan sehari-harinya. Sebenarnya saya sangat menghargai sekali dengan rekan-rekan yang melayani di tengah-tengah situasi seperti itu. Nah, berikutnya saya ajak saudara untuk melihat, marilah kita eksplorasi dan rencanakan dalam pelayanan gereja ke depan ini. Ya kan? Kita harus tahu bahwa membuat rencana yang lebih baik dengan tim strategi. Saya mengajak seluruh pengurus gereja mengadakan praraker dan nanti bulan Juni kami akan adakan rapat kerja. Ini terus menggodok bagaimana tim strategi gereja untuk melihat ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Karena pandemi ini akan merubah masyarakat gereja kita. Perlu membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Saudara, misalnya aja kalau kita perhatikan penerbangan yang akan datang ini baru bisa terjadi menurut berita-berita tahun depan pertengahan. Internasional akan dibuka di Australia. Tapi kita pun belum bisa menghadapi kepastian. Bagaimana kita melihat ke depan gereja Tuhan? Rencana-rencana yang ada. Saudara-saudara, mari kita melihat apa yang sedang kita lakukan. Saya mengajak saudara untuk berpikir demikian. Belajar dari gereja mula-mula. Dengan karakteristiknya ada 3 hal. Yang saya kemarin mengikuti sesinya Pak Gideon dalam rekaman ini berbicara tentang gereja itu. Dalam 3 segmen ini kita melihat gereja mula-mula itu menekankan teaching, pengajaran, menekankan worshiping, penyembahan. Dan juga saya melihat di sini caring, pemerhatian. Nah, saudara, ini penting sekali di dalam satu surat yang ada Kisah Para Rasul pasal 2 khususnya dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat berikutnya katakan, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka, dikatakan di sana, disebutkan, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Berikutnya dikatakan bahwa dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan yang diselamatkan.
Saudara-saudara, inilah yang saya sebutkan akibatnya adalah pertumbuhan. Di dalam gereja mula-mula kita bisa melihat dari beberapa catatan firman Tuhan ini. Nah, ini yang saya melihat bahwa eksplorasi. Kita marilah coba lihat di dalam rencana-rencana yang ada berpatokan apa yang menjadi tuntunan firman Tuhan bagi kita. Dan saya belajar dan berbagi pada saudara sekalian hari ini, marilah kita bersama-sama memiliki kerinduan yang sama. Saudara, saya bersyukur sekali saudara boleh bersama dengan kami dalam forum ini, dan saya ingin mengatakan bagian selanjutnya, marilah izinkan kegagalan dan kesulitan itu terjadi. Tidak mudah, saudara, menghadapi tantangan. Kadang-kadang solusinya tidak segera kita dapatkan, tetapi membutuhkan waktu banyak. Mungkin waktu-waktu yang ada di depan banyak kegagalan, banyak kesalahan. Kadang-kadang kita lakukan semuanya tidak begitu mudah, saudara. Tapi ingatlah, saudara-saudara, kesuksesan kita bukan diukur daripada posisi yang kita dicapai, tetapi lebih pada kesulitan-kesulitan yang teratasi oleh seseorang. Jadi keberhasilan itu bukan diukur oleh apa yang dilihat dengan posisi kita, tapi justru keberhasilan itu dapat dinilai, dapat dilihat justru pada waktu seseorang itu dapat mengatasi kesulitan yang ada. Saudara, itu ungkapan yang menggugah saya untuk terus bertahan menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Kita mungkin banyak gagal pada waktu kita menghadapi pelayanan. Mari kita coba lagi dan coba lagi. Kita terus eksplorasi tadi. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah mari kita mempunyai penyerahan yang total. Rick Warren pernah mengatakan, "My deeper problem isn't my life, it is my heart." Masalahnya di sini adalah hati. Masalah manusia adalah masalah hati yang ditekankan. Amsal 4 ayat 23 itu mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dikatakan, disitulah terpancar kehidupan. Ayat berikutnya berbicara pada waktu Yeskiel di sana mengatakan di situ bahwa aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, dikatakan, yaitu di dalam batin mereka, yaitu akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Saudara sekalian, hati yang takut adalah hati yang sungguh-sungguh betul-betul kita miliki, hati yang berserah, hati yang bukan terpaku pada kehidupan lama, tetapi kehidupan yang sudah diubahkan, sudah diperbarui. Diberikan hati yang mau berserah, mau mengikuti pembaruan hati. Kita diminta Tuhan untuk mempunyai hati yang demikian. Tuhan memberikan hikmat untuk mengatur hidup kita di masa-masa tantangan yang ada ini. Biarlah webinar kita hari ini boleh mendorong kita untuk hidup melayani lebih sungguh. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan yang ada. Saya serahkan kembali kepada moderator yang akan memimpin tanya jawab. Silakan. Terima kasih untuk pemaparan yang dilakukan oleh Pendeta Joni ya. Oke, kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin bisa lewat fitur chat atau bisa nanti raise hand. Nah, sambil menunggu, saya akan memutarkan sebuah lagu pujian dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Ya.
Hidup ini adalah kesempatan. Mari saudaraku, silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau menanyakan atau memberikan masukan-masukan, silakan. Nanti Pak Gideon akan membantu saya juga. Silakan. Oke, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Saya mau bertanya, jika krisis itu karena banyaknya perubahan yang dibuat oleh gembala sidang yang baru, jemaat yang lama pada kabur, apakah kita yang tahu hal tersebut harus diam saja? Gitu. Jadi, jika krisis itu karena banyaknya perubahan yang dibuat oleh gembala sidang yang baru, jemaat yang lama pada kabur, apakah saya yang tahu hal tersebut harus diam saja? Iya, Pak Gideon nanti lengkapi. Saya kira saya juga melayani sebagai gembala. Gembala bukan segala-galanya. Jadi kita perlu mengevaluasi bersama. Tentunya dampak-dampak yang tidak baik atau membawa pada kemunduran dan sebagainya, ini perlu dibicarakan bersama. Kami ada tim yang namanya majelis, kami ada tim namanya kaum leader. Biasanya disitulah wadah untuk kita bergumul bersama. Saya kira hati-hati dengan perubahan yang ada, melakukan perubahan yang ada. Kita perlu juga dengan kesepakatan bersama. Ini yang bisa saya tanggapi. Mungkin Pak Gideon bisa kasih tambahan, silakan. Ya, tadi bisa diulang sedikit pertanyaan. Tadi pas saya ada orang dari yang chat ya, silakan. Pertanyaannya itu adalah jika krisis itu justru disebabkan karena banyaknya perubahan yang dibuat oleh gembala sidang yang baru, jemaat yang lama kemudian kabur, apakah kita yang tahu hal tersebut harus diam saja? Tadi Pak Jody sudah jawab ya dengan betul. Memang sebetulnya saudara mesti ada wadah ya. Jadi dilihat sebabnya kenapa. Ya biasa secara umum itu dicari akarnya, saudara. Kenapa kok ada banyak perubahan yang dilakukan oleh gembala itu? Apakah misalnya gembala itu baru datang lalu dia lihat banyak yang mesti diubah? Nah kalau sudah lama biasanya perubahan yang nggak sekaligus, saudara ya. Biasanya begitu. Nah itu biasanya bisa dua kemungkinan itu. Makanya tadi kita mesti tahu gereja itu apakah gembalanya sudah lama atau baru. Nah itu ya biasanya kalau itu dicari akarnya dulu, saudara. Jadi kita udah bisa langsung jawab begitu ya. Jadi, nah nanti dilihat perubahan itu biasanya bisa kait-mengkait itu. Ya, nah biasanya sih begitu. Ya kita cari dulu kenapa ada perubahan begitu banyak. Apakah ada perubahan yang sangat mendasar atau cuma hal-hal praktis. Ya biasanya sih kalau banyak itu saya lihat biasanya ada kemungkinan hal-hal praktis. Ya kalau prinsip biasanya nggak sampai banyak, saudara ya. Kalau dari 5 aspek gereja kan cuma 5 itu. Ya oke. Mungkin begitu. Apakah ada clue lain, apa ada faktor lain yang saudara bisa
tambahkan. Ya, ini gembalanya baru, Boksu. Jadi Nah, itu dia. Saya bilang tadi ya sudah tafsir, ada kemungkinan baru. Jadi dia baru dia lihat. Nah, biasanya, maaf saudara ya, kalau saya ada dua pendapat, tadi Pak Joni juga tahu. Nah, kalau di luar negeri, itu saya pernah mengatakan itu. Saudara perlu menggembala, biasanya saudara kalau mau berubah, itu paling sedikit 3 tahun. Ya, sebab itu ada penyesuaian. Kalau di luar negeri loh ya, ini sorry nih, karena saya udah pernah pengalaman, betul nggak Pak Joni ya? Iya, Nah, iya. nanti biasanya kalau sudah 5 tahun, Anda sudah mengenal jemaat dan dikenal jemaat, itu baru bisa berubah. Nah, kalau baru datang, maafkan tadi ya, itulah tadi saya bilang, walaupun saya tadi belum tanya, saya udah duga ini baru ini. Itu terlalu revolusioner, minta maaf ya. Saudara berat nanti, jemaatnya juga berat itu. Betul nggak ya Pak Joni? Kita kalau pernah di luar negeri, Iya. saya anjurkan 3 tahun, saudara mulai pelan-pelan merubah, biasanya 5 tahun baru bisa bergerak dengan leluasa. Nah, ini ada Pak Ivan juga tuh. Jadi kalau menurut saya begitu. Kalau gembala di luar negeri itu nggak bisa baru datang, ya. Makanya, nah kalau di Indonesia ada sejarah juga. Tapi tetap bagi saya itu 3 tahun, saudara ya. Jadi setelah 3 tahun saudara mulai dikenal. Kalau luar negeri saya tambah 2 karena ada perubahan budaya. Jadi 5 tahun dia saya baru bisa bergerak dengan leluasa. Ya, oke. Tuhan berkati ya. kalau misalnya ini pertanyaannya, kalau misalnya perubahan itu sudah dilakukan, Boksu. Jadi apakah kita yang sebagai jemaat bagaimana harus bersikap gitu? Jadi Nah, ini nanti saya sekaligus tadi Pak Joni tambahkan ya. Jadi kalau saya bilang saudara mestinya itu kalau memang maafkan ya, saya ada kemungkinan misalnya gembala itu relatif muda. ini sepertinya Keputus. Iya. ya mungkin Pak Joni dulu. Iya. Iya. Saya melihat tidak menutup kemungkinan bisa dievaluasi. Memang ini sangat menentukan ya, gembalanya juga mau merubah. Ya kan sudah telanjur ya, ini kan bicara kalau sudah telanjur. Kita perlu dengan kerendahan hati bisa dilakukan secara kebersamaan, kita memulai lagi. Makanya saya katakan bahwa setiap tahun kami kan ada raker, misalnya gereja itu ada rapat-rapat kerja. Hal-hal yang sudah diputuskan bisa dievaluasi kembali dan itu tidak menutup kemungkinan dikembalikan lagi pada polusi yang lama atau keputusan-keputusan ini bisa dikembalikan lagi. Saya setuju sekali tadi memang perubahan itu harus sifatnya evolusi pelan ya, bukan revolusi. Jadi kalau ini terlalu radikal atau apalagi kita gembala yang baru datang, saya setuju dengan Pak Gideon. Saya ingat dosen saya yang senior sekali itu Pak Wongso bilang, kamu kalau datang 2 tahun nggak usah ngapa-ngapain, ikuti dulu apa yang sudah dilakukan gereja itu 2 tahun tadi. Setelah lihat itu baru kita melihat, oh ini coba saya rubah dan sebagainya. Ini memang perlu hati-hati. Tapi kalau sudah terjadi perubahan tadi, ayo kita kembalikan, ajak para pemimpin-pemimpin, khususnya leader-leader untuk bersamalah kita menata kembali. Itu saran saya untuk bisa kembali ke harmonisasi dulu gitu. Ya. Ya, tadi sorry saudara saya pas ada masalah internet ya. Terima kasih Pak Joni, betul saya setuju ya. Jadi mesti ada forum bersama-sama ya, dan jangan lupa dengan hati yang takut akan Tuhan mau berdoa bersama-sama dan cari bersama-sama ya. Terima kasih ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk. Bagaimana menghadapi kekhawatiran ketika pandemi ini jarang ibadah tatap muka? Nah, sebagian dampaknya warga gereja ada yang keluar dari gereja tersebut. Nah, jadi ini sepertinya diajukan oleh hamba Tuhan ya. Jadi maksudnya bagaimana menghadapi kekhawatiran itu bahwa ketika pandemi ini sebagian jemaat keluar gitu. Mungkin ini silakan Pak Joni nih yang menghadapi langsung juga. Ya ini memang saya katakan tadi dalam makalah ini adalah memang suatu tantangan yang baru itu. Ya jemaat sulit sekali dibawa kembali. Tapi dalam pastoral, dalam pelayanan penggembalaan,
itu harus tetap dilakukan. Jadi walaupun dia tidak bisa tatap muka datang, saya biasanya melakukan di samping kalau kita di sini lewat telepon bisa, saya lewat kunjungan. Memang tentunya melalui agreement bersama bisa Bapak Ibu saya berjumpa ke rumah, dan di dalam pastoral inilah yang akan memberikan apa ya keteguhan kembali. Memang kekhawatiran itu umum, khususnya jemaat yang punya apa ya latar belakang masing-masing. Ada yang paranoid sekali, takut sekali, dan saya menghadapi kasihan sekali. Kalau ini semakin dibiarkan, apalagi dia tidak tergembalakan, apalagi sekarang kalau hanya ikut online kan gereja itu mana-mana jemaat tuh bisa cetek mana aja, YouTube mana ada, dia mana yang mau. Tapi penggembalaan tidak hanya YouTube, nggak hanya khotbah. Ini yang saya harus katakan bahwa pastoral di sana. Ya tentunya saya harapkan gereja-gereja yang dilayani ini adalah mari kita tekankan pastoral ini. Dan ini adalah satu pelayanan yang efektif. Pastoral di tengah pandemik yaitu face to face datang ke rumah, memberikan dorongan, berikan ayat-ayat firman Tuhan. Bahkan Tuhan bisa buka jalan, saya bisa ketemu orang-orang yang sulit ini dengan yang cara sederhana tadi. Dan ini mulai mencairkan. Dan Tuhan bisa pakai situasi ini justru dia semakin mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ini yang saya bisa sharingkan. Mungkin Pak Gideon silakan. Ya, saya betul ya tadi. Nah, saudara, memang intinya sebetulnya kerohanian, ya. Dan tadi saya berkesan Pak Joni dengan kesaksian Pak Joni mengunjungi rumah sakit. Itu betul, saya sangat mengaminkan. Karena di dalam masa pandemi ini, saudara, saya mendengar, maafkan ya, ada hamba-hamba Tuhan sendiri, sorry ini ya, jadi kita harus katakan, yang jemaat yang membutuhkan tidak berani kunjungan. Nah, saya tidak mengatakan saudara tidak menghargai protokol kesehatan loh, bukan ya, saya jangan sampai salah mengerti. Jadi memang secara umum pertama lakukan kunjungan itu lewat online, ya, lewat telepon. Nah, tetapi ada jemaat yang betul-betul mereka begitu ketakutan. Mereka betul-betul begitu khawatir. Nah, tadi dengan perjanjian, asal protokol kesehatan diterapkan. Sekali lagi, saudara ya, protokol kesehatan lalu dengan iman datang. Nah, tadi sekali lagi, saudara, tadi Pak Joni tekankan kata pastoral. Saya setuju, saudara. Ya, jadi terakhir kalau memang diperlukan silakan datang, tapi dengan protokol kesehatan, dengan tanggung jawab. Terus Pak kalau ada apa-apa jangan takut saudara, dengan iman asal sudah bertanggung jawab ya, kita juga bisa meninggal kapan saja ya. Nah, ini saya dapat pertanyaan banyak sekali, dan bahkan di dalam saat pandemi ini saudara, saya bukan melebih-lebihkan, betul Pak Joni bilang, jadi saat penginjilan. Saya tidak sengaja juga bersama itu menangani Pak, jadi ada orang-orang yang saya minta ketemu soal soal keluarga. Mereka nggak harus ketemu. Bahkan juga ada pernikahan yang minta saya memberkati, saudara. Benar, dia bukan anggota, tapi dia betul-betul perlu diinjili. Akhirnya dia ke gereja, sudah percaya Tuhan Yesus. Nah itu loh, jadi ini kesempatan penginjilan di dalam saat yang seperti ini. Ya, jadi sekali lagi, ingat saudara, saya tidak ajarkan Anda melanggar prokes, protokol kesehatan, tetapi tadi memang kalau perlu, kita datang. Hamba Tuhan jangan takut, tapi dengan rendah hati, tulus hati, tapi dengan segenap hati, Anda jalankan, jaga kesehatan. Saya juga demikian, ya saya punya istri juga saudara itu ada diabetes mellitus komorbid. Tetapi kami berdua mentaati proses kesehatan, dengan iman kami mengkonseling pasangan-pasangan yang bermasalah. Mereka minta, Pak minta ketemu Pak. Nah, gimana? Biasa kita tolak saudara. Memang sih kita udah layani lewat chat, lewat WhatsApp, ya. Nah, tapi yang kalau mengenai ibadah, saya mengatakan sebetulnya kita bisa ibadah dalam roh dan kebenaran, saudara. Nah, itu yang sulit memang orang yang masih baru. Nah, itu yang saya bilang, kalau masih baru, nah itulah kita penginjilan dengan mereka, dengan Zoom dan sebagainya. Itu ya. Betul Pak Joni, ya, saya sangat mendukung tadi, pastoral tadi. Ya. Oke, saya memberikan kesempatan pada Pendeta Slamet ini. Silakan Pak Slamet. Pertanyaan dari Pak Catur adalah, bagaimana menghadapi kekhawatiran ketika pandemi mengakibatkan jarang ibadah tatap muka, sebagian dampak warga gereja yang ada keluar dari gereja tersebut. Berarti si hamba Tuhan itu khawatir gara-gara pandemi ini jarang beribadah sehingga jemaatnya bisa berkurang. Ya. Kekhawatiran semacam ini pernah terjadi di zaman Nabi Elia.
Dia menganggap dirinya yang paling baik, tidak ada orang bersama-sama dengan dia. Ternyata Tuhan masih memelihara 7.000 nabi yang dipelihara oleh Obadjah pada waktu itu. Ya, berarti hamba Tuhan ini harus menjaga imannya. Kalau hamba Tuhannya sendiri penuh dengan khawatir, bagaimana dengan yang lain? Nah, kalau ditanya bagaimana menjaga iman di masa pandemi ini, yang saya secara pribadi waktu gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat terjadi di Hong Kong ya. Hong Kong kan 4 kali lockdown sudah. 4 kali lockdown, 4 kali. Yang biasa saya lakukan itu saya datang ke gereja, saya hidupkan musik-musik rohani yang menghibur diri supaya jangan khawatir ya, Tuhan pelihara. Jadi saya harus memperkuat iman saya sendiri begitu. Itu yang secara pribadi yang saya lakukan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti Boksu Gideon dan Boksu Joni katakan, bahwa kita jangan stop bergerak. Jangan stop bergerak begitu. Tetap jaga protokol, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Dan ternyata dua hal ini terbukti. Ketika hari gereja bisa berkumpul, ya mereka datang begitu. Terus ya make sense juga ya kalau kita kan tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang besar. Tapi masa sih kalau kita naik motor lalu di depan rumah jemaat, "Weh, apa kabar? Baik, boleh." Kan jaraknya 3 meter. Rumah-rumah di Indonesia kan gede-gede dan panjang-panjang kan. Kalau di Hong Kong ya aku nggak bisa kunjungan. Tapi kalau di Indonesia saya masih bisa lakukan itu. Apalagi kalau Pak Catur kan dari pertanian. Pak Catur tanam buah-buahan, singkong, kemudian pepaya dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati ya, ini hasil dari kebun. Nanti jemaatnya akan tersentuh. Jadi kekhawatiran itu tidak boleh didiamkan. Harus dilawan dengan action-action nyata. Dengan action-action nyata, kekhawatiran itu akan hilang dan berganti dengan hasil yang lebih baik. Kira-kira demikian yang ingin saya bagikan. Ya, betul Pak Slamet. Saya merasakan bahwa gereja sebagai rumah produksi. Jadi bagaimanapun juga ini saatnya menabur. Nggak tahu kapan kembalinya dia, kapan dia nanti menghasilkan buahnya. Saya kira kita nggak perlu khawatir. Kita memang menabur. Dan itu pertumbuhan Tuhan yang terus memberikan. Dan pendeta, hamba Tuhan, gereja harus rajin menyampaikan berita Injil itu. Dan saya yakin sekali, tadi saya katakan kita buat rumah produksi di gereja. Produksi ini firman tadi disampaikan terus. Dan saya yakin dengan online, dengan kunjungan, pastoral, firman itu tidak akan sia-sia. Saya harapkan Pak Catur bisa bersama dengan kami juga. Saya juga perlu didoakan karena memang banyak yang tidak, akhirnya ya ada yang ini nggak ke gereja lagi, udah terlalu nyaman di sana. Tapi saya percaya firman yang tabur, terus kirim aja WhatsApp-nya, saya kirim. Saya buat rekaman. Itu tim musik kami itu kuat. Jadi kami bilang, tolong ya saya mau khotbah tentang turunnya Roh Kudus. Ada tahu lagu yang dipilihkan itu, Roh Kudus, kau hadir di sini. Aduh, yang dengarkan ini ada yang Pak, aku lagi nangis Pak. Tadi renungannya menyentuh. Saya betul-betul merasakan. Nggak nyangka, saya nggak pernah mikirkan loh, nyentuh atau nggak nyentuh. Tapi saya yakin Roh Kudus, Tuhan sendiri bekerja. Pak Catur, mari kita layani. Giat bekerja lebih keras, Pak Slamet katakan tadi. Itu yang saya setuju sekali. Ya, tadi di dalam Pak Joni sudah singgung tadi di dalam mengutip Kisah Rasul ya. Ada 3 tadi, teaching church, worshiping church, dan caring church. Nah itu kalau James Montgomery Boyce, saudara, di dalam bukunya New Reformation, saya pernah katakan New Normal, New Reformation, ada 3, itu sejajar itu. Ya, kalau dia mengatakan doktrin, jadi pengajaran, jangan lupa itu. Kalau Anda mengajar dengan baik, firman Tuhan, lalu kedua, worship, ibadah, walaupun online, tapi menyentuh. Saudara tadi kan Roh Kudus bekerja, ada Pak Joni, ini bukan kebetulan ya, jadi worship. Lalu yang terakhir itu live. Tadi Pak Slamet juga tekankan mengenai live. Anda tanam
ya, bahwa jemaat menggugah pikirannya dengan doktrin, menyentuh hatinya dengan ibadah, ya, lalu juga mengubah hidupnya dengan teladan, saudara. Nah ini jadi jalankan, ya, jadi betul-betul jadi aktual, aktif, dan atraktif, saudara. Ini harus kita jalankan, ya harus. Nah jadi Pak Catur jangan khawatir, jadi menjadi berkat dari sudah dari baik Pak Slamet, Pak Joni juga ya, dari doktrin pengajaran firman dengan baik, lalu ibadah yang menyentuh, lalu juga kehidupan yang mengubahkan menjadi kesaksian. Tuhan berkati ya, silakan. Ya, ini Pak Ari mau nambahkan sedikit. Silakan Pak Ari. Silakan ya, Pak Ari. Masih di mute. Masih di mute. Nah, Pak Ari Ya, di unmute. saya cuma highlight aja. Jadi ini peran seorang gembala ini memang krusial. Bagaimana kreativitasnya harus dikeluarkan, karena model ibadah pasca pandemi ini harusnya tidak lagi seperti yang lama lagi. Ya, jadi Pastor Gideon sudah kasih tahu ya, harus menyentuh bagaimana, entah itu kelompok kecil, ya cell group, entah itu apa. Yang penting gembala harus kreatif ya untuk menawarkan dan memberikan ya asupan-asupan gizi yang rohani yang dibutuhkan mereka. Metodenya tidak lagi tatap muka, entah pakai WA, entah pakai video, entah apapun. Karena media online ini sudah sangat banyak dan dapat dipakai. Nah, inilah tugas gembala ya. Mungkin gembala dulu sudah cukup lama dengan kondisi yang sudah settle, yang enak, mungkin tanda kutip. Sekarang gembala harus ekstra lagi ya, memberi makan kepada domba-dombanya. Tidak lagi secara secara massal, mungkin secara kelompok kecil ya, dikasih asupan makanan yang khusus kepada mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, ini ada Ibu Sumi yang mau sharing. Silakan Bu. Waktunya agak singkat ya, tapi silakan. Ya, terima kasih. Saya cuma mau men-sharingkan yang tentang kekhawatiran ya, kekhawatiran ketika kita menghadapi pandemi ini. Saya sebagai aktivis di gereja juga, saya sempat kena COVID, tapi saya bersyukur bahwa hamba Tuhan juga memang waktu itu nggak bisa mengunjungin, tapi bisa mendoakan melalui ini video call. Itu salah satu juga. Jadi saya juga tergerak juga. Saya kan pemimpin ini kelas meeting. Jadi saya juga begitu. Jadi ketika ada kelas meeting melalui Zoom, saya men-sharingkan juga keadaan saya, bahwa apapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Ya, karena Tuhan itu baik dan Tuhan ada beserta dengan kita. Saya rasa kita jangan takut kalau kita tidak bisa bertatapan muka. Memang sih kalau pakai online kita seringkali menghadapi kendala karena jaringan tidak stabil. Tapi saya rasa banyak hal yang bisa kita perbuat untuk supaya kita bisa terhubung satu sama lain begitu. Saya juga biasanya kita ini kan tidak biasa pakai video call atau apa. Mendoakan orang juga kan kita nggak biasa kan, pakai ini WA gitu ya kita mendoakan. Tapi saya bersyukur loh, saya sangat terima kasih. Baru-baru ini saya berulang tahun yang ke-60 itu hamba Tuhan ada 2-3 orang tuh telepon saya khusus pakai video call mendoakan saya. Nah, mungkin ini bisa menjadi satu sharing juga bagi kita semua bahwa supaya jemaat itu kita masih tetap terengage, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang demikian. Kita pakai perubahan yang mungkin kita awalnya kita kaku, tapi percayalah setiap masalah yang kita hadapi itu pasti Tuhan punya rencana yang baik. Terima kasih. Iya, makasih untuk sharingnya. Ini dari sudut pandang jemaat ya, itu dari sudut pandang aktivis gereja gitu ya. Oke, ya sayang sekali waktunya kita sudah habis ini, Bapak Ibu. Mungkin Pak Joni mau tutup dengan
ya sesuatu mungkin yang bisa di-share-kan sebagai penutup, kemudian nanti minta Boksu Gideon untuk menutup kita dalam doa nanti ya. Ya, sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, marilah kita tetap bersatu di dalam doa, dalam dukungan satu dengan yang lainnya. Mari kita melayani dengan setia. Saudaraku, jeripayah kita tidak akan sia-sia karena Tuhan menyertai. Seperti tadi yang saya katakan, marilah miliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang berserah pada Tuhan, bukan yang terpaku pada kehidupan yang lama, tapi hati yang selalu diperbaharui di dalam Kristus. Tinggalkanlah segala perkara yang lampau, mari kita tatap hari esok kita, pelayanan yang ada di depan kita, ladang sedang menguning, Injil beritakanlah. Tuhan memberkati. Ya, baik, mari kita berdoa saudara sekalian. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan menjawab mengenai tantangan gereja di tengah pandemi secara khusus. Kami sungguh terharu Tuhan. Karena di dalam hal kami menghadapi tantangan khususnya perubahan yang tidak terduga. Tapi kami bersyukur karena di dalam semua itu ada kesempatan. Di dalam semua itu boleh ada pertumbuhan. Kami diajak bukannya terbatas oleh ruang. Bahkan kami bisa kemana-mana melalui online. Kami bisa mendoakan. Kami juga bisa mencoba sesuatu yang baru. Bahkan kami juga tidak dipisahkan karena Roh Kudus membantu kami. Kami bukannya bersandarkan akan face to face, tapi bahkan di dalam roh kami bisa saling mendoakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami. Tuhan berikanlah kepada kami hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan dengan perubahan yang ada, tapi dengan pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Juga ajar kepada kami para pelayan-Mu, para hamba-hamba-Mu, untuk mempunyai satu kreativitas yang berdasarkan firman Tuhan, mempunyai satu glorious freedom, kebebasan tetapi yang memuliakan Tuhan. Sehingga pada waktu kami beribadah, kami boleh tidak terbatas lagi, tetapi tetap di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan bilang kau terus memimpin para jemaat-Mu juga. Kami tadi juga tersentuh dengan kesaksian, bahwa walaupun tidak biasa, kami mulai bisa mendoakan dari jarak jauh dengan video call, dengan Zoom, dan bahkan disentuh oleh perkunjungan-perkunjungan yang walaupun sepertinya jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Bahkan begitu dekat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga melalui masalah yang pandemi ini, tolong kami bisa beradaptasi dengan baik. Menjadikan kami lebih ulet dan berani dengan pertolongan Roh Kudus ditopang oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Biar Kau terus memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik di kota, di desa, di tempat yang kadang-kadang jaringan internet tidak mudah. Tetapi Engkau tetap memberkati dengan berbagai macam cara. Kami juga tetap mendoakan pemerintah dengan jaringan yang mulai tersebar ke daerah-daerah. Biarlah menjadi kesempatan dari daerah dimanapun kami bisa bertemu. Terima kasih Tuhan, kami kembali menyerahkan akan terus seminar yang berlangsung ini. Pertama, kedua Tuhan sudah pimpin. Tuhan terus pimpin di dalam kami melanjutkan apa yang Tuhan ingin titipkan di dalam gereja dan api zaman. Di tengah dunia, tapi bukan dari dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, Saudara, memang tidak semua pertanyaan atau komen bisa kami sampaikan langsung. Mohon maaf ya untuk keterbatasan waktunya. Nah, saya akan mengingatkan untuk acara minggu depan, temanya adalah gereja dan penginjilan. Pembicaranya adalah Pastor Max Chandra. Max Chandra, pastor yang melayani di Taiwan. Ya, dia biasa menginjili dalam pelayanan misi di sana. Nah, saya yakin acara ini juga bisa menjadi berkat bagi kita semua ya. Oke, terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara Baik. sekalian. God bless.